Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Salam salihah, alhamdulillah, kembali lagi kita di pelajaran fikih ibadah ya, ketemu lagi. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pelajaran yang keempat, masih berkaitan dengan ibadah sholat ya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang qasar, ta'rif atau definisi apa itu qasar, kemudian cara pelaksanaannya ya. Seperti apa sudah diterangkan pada pelajaran yang lalu. Pada pelajaran ini ya, Pak akan menyampaikan berkaitan dengan syarat-syarat ya salat qasar ya. Kembali lagi bahwasannya kita sebagai manusia yang memiliki kebutuhan ya, terkadang kita melakukan suatu perjalanan, maka tentunya kita harus memiliki ilmu ya, apalagi kalau perjalanan yang kita tempuh sudah masuk kategori safar ya, sudah masuk kategori safar, maka tentunya harus kita memiliki ilmu bagaimana seharusnya seorang muslim melaksanakan sholat ketika dalam keadaan safar ya. Karena tentunya banyak sekali ketika ada orang yang sedang safar tapi masih melaksanakan dengan cara tamam, sempurna, tidak dikosor, padahal sudah ada keringanan, sudah ada kemudahan yang Allah berikan kepadanya ya. Dikarenakan tidak ada ilmu, maka ia melaksanakan sesuatu yang belum ia ketahui. Maka inilah pentingnya kita belajar ya, kita akan mengetahui bagaimana keindahan agama Islam, agama kita ini ya. Di antara bentuk keindahannya adalah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW ya, karena Allah menginginkan kemudahan bukan kesulitan, sebagaimana firman-Nya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ya. Kemudian pada pembahasan ini kita akan membahas atau mengkaji tentang syarat-syarat sholat qasar ya. Jadi ada syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk pelaksanaan sholat qasar ini. Baik, di antara syaratnya adalah tentu kita sedang melaksanakan safar ya, baik itu pulang kampung atau berkunjung ke rumah saudara ya, atau ada keperluan-keperluan yang lainnya. Selama itu sudah termasuk jarak safar, maka kita boleh melaksanakan sholat qasar ya. Apa sih sholat qasar ya? Di pelajaran lalu sudah Pak Riki jelaskan, sholat qasar adalah meringkas sholat yang 4 rakaat. Meringkas sholat yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya. Adapun maghrib dan subuh maka tidak boleh diqasar, dia tetap pada bilangannya atau pada rakaatnya. Kemudian safar yang dilakukan bukan untuk bermaksiat kepada Allah ya. Mudah-mudahan perjalanan yang kita telah lakukan atau yang akan kita lakukan senantiasa bukan bertempuh perjalanan untuk kemaksiatan, tapi dalam ketaatan ya. Karena silaturahmi misalkan itu termasuk ketaatan kepada Allah ya, bertemu dengan keluarga di kampung ya, bertemu dengan saudara di kampung, ini merupakan perjalanan di dalam perjalanan yang diridhai oleh Allah dalam rangka kita menyambung tali silaturahim. Kemudian jarak ditempuh termasuk jarak safar ya, maka kita boleh mengqasar. Misalnya kita berangkat dari sekolah ya ke suatu tempat ya di daerah Cibitung atau daerah Tambun atau daerah Cikarang, maka ini belum dibolehkan kita mengqasar sholat karena belum termasuk jarak safar ya, belum termasuk jarak safar. Kita tetap melaksanakannya yang 4 rakaat, tetap 4 rakaat. Kemudian kita berniat tentunya ya, kita berniat untuk melaksanakan sholat qasar ini. Kemudian juga tata tertib sholat qasar ya, perhatikan
tadi adalah syarat, kemudian sekarang tata tertib ya. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, apabila kita melaksanakan sholat qashar ya secara berjamaah, misalkan kita mau mengqashar sholat tapi kita ikut berjamaah di salah satu masjid misalnya ya, maka kita pada saat itu mengikuti tata cara sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah artinya kalau imamnya mukim tidak mengqashar, kita ikut sholat dengan jumlah yang sesuai dengan di tempat itu kita sholat. Misalnya kita berhenti untuk istirahat pada waktu zuhur, padahal ini kita sedang safar, kita dimudahkan dan dibolehkan untuk mengqashar sholat. Akan tetapi di tempat yang kita sholat di situ ya, imamnya bukan musafir ya, dia seorang yang mukim dan dia sholat dengan sempurna 4 rakaat, maka kita ya kalau ingin berjamaah mengikuti jamaah yang ada di situ, kita harus tetap ya sholat dengan 4 rakaat ya. Jadi tidak boleh misalnya imamnya 4 rakaat, kita 2 rakaat kita salam, tidak boleh ya, harus ikuti imam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innamal imam, sesungguhnya imam dijadikan sebagai panutan ya. Dan juga boleh juga ketika kita satu rombongan kita melaksanakan sholat berjamaah dengan cara diqashar, ini pun boleh ya, ini pun boleh. Nah, kemudian sholat zuhur, asar, dan sholat isya masing-masing dikerjakan 2 rakaat ya, dengan 1 salam tanpa tahiyat awal ya. Artinya ketika sholat itu 4 rakaat ya, yang biasanya ada 2 tahiyat, kita kerjakan ketika mengqashar ya, yaitu dengan satu tahiyat saja, itu langsung di tahiyat akhir ya, tahiyat akhir. Artinya sholat zuhur 2 rakaat ya, sholat asar 2 rakaat, dan sholat isya 2 rakaat. Adapun tahiyat akhirnya bisa duduk dengan tawarruk atau iftirash ya, keduanya diperbolehkan. Kemudian adapun sholat maghrib dan subuh dikerjakan seperti biasa, seperti tadi sudah dijelaskan ya, itu tentang tata tertib. Kemudian waktu sholat qashar ya, seseorang ini diperbolehkan mengqashar sholat ya selama dia safar ya, selama dia safar. Ketika kita berjalan ya untuk melakukan suatu perjalanan, maka pada saat itu kita sudah dinamakan sebagai musafir ya. Kita sudah meniatkan untuk melakukan perjalanan jauh, mau pulang kampung kah, atau berkunjung ke rumah saudara, atau hal-hal yang lainnya. Maka ketika kita keluar rumah ya, status kita adalah musafir. Status kita adalah musafir, maka berlakulah hukum-hukum seputar musafir ya. Jika dia dalam bulan Ramadan, maka dibolehkan baginya tidak berpuasa ya. Dibolehkan baginya tidak berpuasa. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, kata Allah. Ya. Faman kana minkum maridun, jika di antara kalian sedang sakit ya, aw 'ala safarin, atau sedang safar ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh diganti di hari yang lain. Nah, ini tentang puasa. Ketika kita keluar rumah ya, kita sudah melakukan safar, perjalanan, maka dihitung kita baginya, atau kita sudah mendapatkan kemudahan, keringanan dari Allah ya. Berlaku hukum-hukum safar kepada diri kita ya. Jadi tidak mesti safar itu harus sampai di tempat tujuan baru katakan musafir, tidak. Ketika sudah keluar ya, dia maka dikatakan sebagai musafir ya, kalau dia niatkan untuk perjalanan yang memang sudah diketahui itu disepakati jarak safar ya, sudah masuk jarak tempuh safar. Nah, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu ya, di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat bil Madinati arba'an ya, di kota Madinah itu 4 rakaat, karena beliau startnya mulainya dari Madinah ya, tempat tinggal beliau. Beliau di sana sholat 4 rakaat. Wa bidil Hulaifati rakaatain. Kemudian pada tempat yang dinamakan dengan Dzul Hulaifah atau sekarang dinamakan dengan Bir Ali, beliau sholat 2 rakaat. Padahal dekat jaraknya antara Madinah dengan Dzul Hulaifah, itu sekitar 3 mil
3 mil itu sekitar 4,8 ya sampai 5 km, padahal beliau baru berjalan sedikit ya, baru berjalan tidak terlalu jauh ya. Kemudian datang waktu sholat, beliau sudah mengqashar sholat ya, sudah mengqashar sholat karena memang beliau sudah diniatkan untuk safar ya, gitu patokannya. Kemudian juga berapa hari kita boleh mengqashar sholat ya, tidak ada batasan, boleh kita mengqashar sholat selama 1 bulan ya, kalau memang niat kita sedang di situ safar ya, bukan niat untuk mukim atau menetap di tempat tersebut ya. Misalnya 1 pekan pulang kampung ya, di rumah mbahnya, di rumah kakek neneknya, maka di situ kita boleh mengqashar sholat, meringkas sholat ya. Sekali lagi, ini diantara keindahan agama Islam ya. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan kelak ketika kita sedang melaksanakan suatu perjalanan ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.